Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Dewati Putri, mahasiswa PGNI 2 semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda. Dalam video presentasi kali ini adalah video presentasi mengenai mata kuliah IPS MI atau SD yang diampu oleh Bapak Syafi. Dalam video presentasi kali ini adalah video presentasi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dirumuskan oleh saya dan dibimbing oleh Bapak Syafi. Langsung saja ke tahap presentasi. RPP yang saya buat adalah dari tematik 8 dengan judul Lingkungan Sahabat Kita, kelas 5 semester genap, dengan subtema 1 Manusia dan Lingkungan, dengan mengambil pembelajaran keempat yang berkaitan dengan kompetensi dasar PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS dengan alokasi waktu 3 x 35 menit. Sumber belajar yang saya gunakan yaitu adalah sumber belajar dari buku guru dan buku siswa kelas 5 tema 8 Lingkungan Sahabat Kita, tematik terpadu kurikulum 2013 dengan revisi 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan selanjutnya langsung saja ke kegiatan pendahuluan. Nah, di kegiatan pendahuluan ini dengan alokasi waktu 10 menit. Di kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit ini adalah kelas dibuka dengan membuka salam dari seorang guru dan membaca doa yang bisa dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melakukan presensi kehadiran, serta memberikan pengarahan tentang tujuan dari pembelajaran hari ini. Maka dari itu, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis usaha masyarakat, lalu mengidentifikasi keragaman sosial di lingkungan sekitarnya. Dan yang selanjutnya adalah menyatakan sikapnya terhadap keragaman jenis usaha dari lingkungan sekitarnya. Baik, langsung saja ke kegiatan inti. Dari kegiatan inti ada 5 kegiatan, yaitu adalah kegiatan literasi, yang kedua adalah critical thinking, yang ketiga adalah collaboration, yang keempat communication, dan yang kelima adalah kegiatan creativity. Langsung saja kegiatan literasi. Baik, dalam kegiatan literasi maka siswa diarahkan untuk membaca teks yang ada di buku siswa, yaitu adalah jenis usaha masyarakat Indonesia. Nah, di sini saya menyiapkan adalah sebuah gambar dari teksnya. Nah, di sini maka siswa diharapkan dapat membacanya, lalu seorang guru dapat memberi pertanyaan setelah siswa membaca bacaannya per paragraf, yaitu maksud saya per paragraf dari perindustrian, lalu ada perdagangan dan ada jasa. Nah, setelah mereka membaca, maka guru dapat mempertanyakan contoh hal apa saja. Nah, di sini guru dapat memberikan medianya, yaitu adalah sebuah gambar. Nah, di sini gambarnya yang sesuai dengan apa yang telah dibaca. Begitupun juga dengan teks perdagangan, sampai pun di jasa. Dan ini adalah media yang digunakan. Selanjutnya adalah tidak hanya membaca, mungkin seorang guru selain bisa menampilkan sebuah PowerPoint dan gambar, mungkin bisa menggunakan video pendukung. Nah, di video pendukung ini bisa saya drop link saja di description untuk mempersingkat presentasi. Baik. Yang kegiatan selanjutnya adalah kegiatan critical thinking. Nah, di critical thinking ini maka kita dapat melakukan 2 kegiatan yang berkaitan dengan critical thinking. Yang pertama adalah tanya jawab yang dilakukan oleh seorang guru dan siswa dengan teks bacaan yang tadi, yaitu jenis usaha masyarakat Indonesia. Guru dapat mempertanyakan pada siswa, yaitu yang pertama contohnya adalah apa saja jenis usaha dalam masyarakat tadi, lalu yang kedua apa saja ciri-cirinya, dan yang ketiga keuntungan apa saja yang dapat dilakukan ketika melakukan usaha tersebut. Tak hanya melakukan tanya jawab, seorang guru dapat memberikan kegiatan critical thinking dengan meminta siswa untuk menuliskan sikapnya atas keragaman jenis usaha yang dilakukan keluarga siswa dalam satu kelas yang telah ada pada tabel dalam buku siswa. Nah, ini selanjutnya adalah kegiatan collaboration. Nah, di collaboration ini
siswa dibagi dengan kelompok-kelompok yang ada dalam satu kelas. Nah, di sini dikatakan 6 sampai 7 orang. Mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi ruangan kelas atau siswa yang ada dalam kelas. Itu keputusan guru masing-masing, tapi di sini bisa melakukan sampai 6 sampai 7 orang dengan menuliskan jenis-jenis usaha yang mungkin dilakukan keluarganya dalam bentuk tabel yang ada pada buku siswa. Telah terdapat jelas di sini. Selanjutnya adalah kegiatan yang keempat adalah kegiatan communication. Nah, di kegiatan communication ini berkaitan dengan kegiatan collaboration, di antaranya yaitu adalah siswa secara bergantian dengan kelompok lain untuk membacakan hasil diskusi dari masing-masing yang telah diberikan. Maka dari itu, siswa yang ada di tabel tadi, ketika siswa mempresentasikan yang telah didiskusikan bersama kelompoknya, maka kelompok lain atau pendengar menuliskan berapa banyak yang menjadi contoh dari kelompok yang presentasikan tadi. Itu akan melatih kerjasamanya. Lalu selanjutnya adalah kegiatan creativity. Nah, di creativity siswa dapat membuat peta pikiran tentang jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia sesuai dengan bacaannya tadi yang telah dibaca. Nah, di sini ada peta pikiran, yaitu peta pikirannya ada 3 sesuai bacaan, yaitu ada dari perindustrian, perdagangan, dan jasa. Nah, di masing-masing peta ini siswa dapat menuliskan pengertian beserta ciri-ciri dari jenis-jenis usaha yang ada. Baik, selanjutnya dalam kegiatan creativity adalah siswa diminta untuk merefleksikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan materi pembelajaran. Nah, yang pertama bisa ditanyakan adalah pengetahuan apa yang dapat kamu pelajari hari ini. Selanjutnya, keterampilan apa yang bisa dilatih, dan bagaimana sikap yang harus dikembangkan dalam pelajaran kali ini dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana dampak dan sikap yang harus diberikan kepada lingkungan dalam pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya adalah penilaian hasil pembelajaran. Dari penilaian hasil pembelajaran yang diambil adalah penilaian tentang membuat peta pikiran dari jenis usaha masyarakat tadi. Nah, di sini dengan tujuan dapat mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa dalam membuat peta pikiran dengan beberapa kriteria, yaitu dengan menyampaikan kelengkapan informasi serta cara membaca dari diagram atau peta pikirannya, yaitu dengan beberapa aspek, yaitu dari sangat baik hingga perlu pendampingan. Maka seorang guru harus melakukan dengan selektif dan objektif. Maka ada juga dari penilaian hasil pembelajaran sama, yaitu hanya berbeda tugas, yaitu dengan laporan hasil diskusi yang telah dibuat tadi yang secara berkelompok, yaitu dengan tujuan yang sama, mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa dalam membuat laporan. Dalam hal ini maka dengan kriterianya yaitu adalah kelengkapan dari laporan dan kelengkapan dari membaca sebuah laporan yang telah dibuat tadi dengan beberapa aspek, yaitu dari sangat baik hingga perlu pendampingan. Maka dari itu siswa dapat selalu kita lihat perkembangannya. Nah, langsung kegiatan penutup. Di kegiatan penutup maka yang dengan alokasi waktu 15 menit ini peserta didik dapat mendengarkan dan menyimak kesimpulan yang diberikan oleh guru. Lalu setelah itu dapat menyanyikan salah satu lagu nasional atau salah satu lagu daerah. Setelah itu dapat melakukan operasi semut, dan selanjutnya adalah pembelajaran ditutup dengan membaca doa yang bisa dipimpin oleh ketua kelas tadi, dan guru mengucapkan salam kepada peserta didik. Dan sekian, itu tadi adalah pemaparan atau presentasi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 5 tematik 8 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini adalah sebuah kata-kata penyemangat, yaitu dari Mario Teguh, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Maka dari itu, jangan bosan untuk belajar karena belajar itu menyenangkan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.